Akira Toriyama, pencipta Dragon Ball, sosok yang menginspirasi banyak mangaka dan membuka era baru manga shonen hingga mendunia. Dragon Ball sudah menjadi hiburan dan kenangan masa kecil untuk banyak orang di seluruh dunia. Gue salah satunya. Sebelum kenal One Piece, masa kecil gue dulu ditemani oleh Dragon Ball. Keseruannya selalu bikin gue excited, senyuman dan sifat Goku selalu bisa bikin gue juga tersenyum dan tertawa. Tapi dibalik suksesnya Dragon Ball hingga menjadi sebesar sekarang, perjuangan Akira Toriyama dalam membuat Dragon Ball gak semulus dan semudah yang dikira. Akira Toriyama udah punya hobi dan ketertarikan menggambar sejak kecil. Dulu dia terpesona dan terinspirasi setelah ngelihat 101 Dalmatians. Dari situ beliau makin tertarik dengan dunia ilustrasi dan punya keinginan untuk bisa menggambar dengan bagus. Ketertarikan pada manga semakin kuat saat dia ngeliat koleksi manga milik kakak teman sekelasnya di sekolah dasar. Ditambah lagi, saat pertama kali beliau melihat televisi di rumah tetangganya, ia menemukan komik Astro Boy yang menjadi sumber inspirasi utama dalam perjalanan karirnya. Akira Toriyama cerita kalau dulu itu semua teman sekelasnya di sekolah dasar suka menggambar anime dan manga yang ada, karena pada saat itu nggak ada bentuk hiburan lain selain manga. Meskipun dari kecil Akira udah tertarik dengan dunia manga, minat Akira sempat berkurang waktu memasuki sekolah menengah. Ia lebih tertarik pada film dan acara TV, terutama film action dan fiksi ilmiah. Setelah lulus, Akira nggak melanjutkan pendidikannya ke kuliah. Dia nolak keinginan orang tuanya dan mutusin untuk langsung memulai karir. Di umur 20 tahun, beliau dapat pekerjaan pertamanya sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan periklanan kecil di Nagoya. Meskipun Akira Toriyama mengaku cepat beradaptasi dengan pekerjaan, tapi dia adalah orang yang sering terlambat, gak suka bangun pagi, dan juga sering dapat teguran karena pakaiannya yang gak rapi atau gaya pakaiannya yang terlalu santai. Hingga akhirnya setelah 3 tahun, dia muak sama lingkungan pekerjaannya dan kemudian memutuskan untuk berhenti. Setelah berhenti kerja di usia 23 tahun, Akira Toriyama butuh uang. Saat sedang berada di kedai kopi, kebetulan beliau ngeliat info tentang kontes manga di majalah Weekly Shonen Kondansa yang mana pemenang dari kontes tersebut karyanya bakal dipublish dan dapat hadiah uang. Kemudian Akira memberanikan diri untuk coba ikut kontes tersebut, tapi pada akhirnya ternyata beliau kalah. Kekalahannya di kontes itu adalah karena Akira bikin parodi dari Star Wars, bukan karya asli yang mana itu nggak sesuai ketentuan kontes. Dan kemudian Kazuhiko Torishima, orang yang melihat dan membaca karya Akira Toriyama, mengirim pesan pada Toriyama untuk coba buat karya original dan terus lanjutin menggambar. Dari dorongan itu, Toriyama pun terus mengirim karyanya ke Torishima sampai akhirnya menghasilkan Wonder Island yang menjadi karya pertama Akira Toriyama yang diterbitkan pada tahun 1978 di Weekly Shonen Jump. Tapi karyanya tersebut gagal, walaupun masuk ke Weekly Shonen Jump, karyanya berada di posisi terakhir dalam survei pembaca. Gak berhenti di situ, kemudian terbit Wonder Island 2 yang kemudian juga gagal. Akira Toriyama sempat berencana untuk berhenti aja dari manga setelah dapat bayarannya. Tapi karena sifat keras kepala dan keteguhannya dalam membuat manga, beliau akhirnya terus menggambar cerita-cerita yang itu semua gagal selama setahun. Kemudian dia bilang, dia belajar banyak selama setahun itu. Bahkan beliau merasa bersenang-senang dengan membuat karya-karyanya itu. Ketika Torishima menyuruh Toriyama untuk coba bikin tokoh utama wanita, dia dengan ragu-ragu akhirnya mencoba untuk menciptakannya di Tomato the Cutesy Gumshoe yang akhirnya cukup sukses. Setelah merasa terdorong dan semakin semangat dengan keberhasilannya itu, Akira Toriyama kemudian membuat karya baru yaitu Dr. Slump. Dr. Slump yang menjadi serial di Weekly Shonen Jump sukses besar dan menjadikan Akira Toriyama terkenal. Bersama editornya yang membantu kesuksesan karyanya ini yaitu Torishima. Ya, Torishima yang di awal tadi ngeliat karya parodinya sampai akhirnya jadi editornya Akira Toriyama. Kemudian singkat cerita, setelah karyanya itu Dr. Slump sukses, Toriyama masih membuat beberapa karya lain dan masih menghadapi jatuh bangun usahanya dalam dunia manga. Hingga kemudian, karena Akira Toriyama menyukai film kungfu, Torishima menyarankan Akira untuk coba juga bikin manga kungfu shonen. Dari situlah hadir Dragon Boy, awal mula dari lahirnya Dragon Ball. Dragon Boy nyeritain tentang pendekar muda yang ditugasin untuk nganterin seorang putri ke negara asalnya dan dia dikasih Dragon Ball sama gurunya untuk dibawa yang itu bakal berguna di situasi tertentu. Ya di sini udah kelihatan ada beberapa unsur yang nantinya bakal dimasukin ke Dragon Ball kayak One Kinton, sifat polos mirip Goku, dan Dragon Ball. Yang mana di sini Dragon Ball-nya cuma satu dan gak ada bintangnya. Setelah Dragon Boy gak langsung ke Dragon Ball, masih ada cerita lagi yaitu The Adventure of Tang Po yang cuma dibuat satu chapter
yang nyeritain bocah laki-laki sama anak perempuan yang berpetualang ke planet-planet menggunakan mesin-mesin dari masa depan. Baru dari kedua karya itu, dan beberapa unsur dari sana disatuin ke dalam satu karya baru yang menjadi dasar dan awal dari Dragon Ball. Kemudian Akira Toriyama juga terinspirasi setelah nonton Journey to the West atau lebih dikenal cerita Sun Gokong, hingga akhirnya lahirlah Son Goku. Awalnya Goku itu mau dibuat mirip kayak Sun Gokong, tapi berkat saran dan masukan dari istrinya, akhirnya Son Goku dibuat menjadi sosok Goku yang sekarang kita kenal, nggak jadi kayak Wukong. Dragon Ball kemudian rilis dan dibuat serial di Weekly Shonen Jump dari tahun 1984 sampai 1995 dan telah terjual sebanyak 159,5 juta kopi di Jepang, sehingga kemudian Dragon Ball menjadi manga terlaris sepanjang masa. Setelah sukses besar di Jepang, Dragon Ball kemudian mulai didistribusikan ke luar negeri. Dragon Ball menjadi serial Jepang pertama yang sukses dan disukai di seluruh dunia. Tapi apa yang bikin Dragon Ball berani disebar keluar Jepang hingga akhirnya juga sukses di seluruh dunia? Karena nggak semua manga Jepang yang sukses di negaranya sendiri bisa berhasil dan juga diterima di luar negeri. Karena ada perbedaan kultur dan gaya dari cerita di setiap negara yang mungkin sulit untuk bisa diterima negara lain. Nah, kalau kalian ingat cerita Akira Toriyama dari awal tadi, beliau dulu banyak terinspirasi dari karya-karya barat kayak Disney, kemudian juga kultur dan budaya dari Cina, dan tentunya budaya pop culture Jepang. Beliau berhasil menggabungkan semua itu ke dalam Dragon Ball sehingga orang-orang di seluruh dunia bisa menerimanya. Karena di Dragon Ball ada banyak hal yang referensinya juga diambil dari karya-karya populer di luar Jepang atau seluruh dunia yang udah banyak dikenal orang. Dan ya, Dragon Ball akhirnya sukses dikenal di seluruh dunia hingga saat ini. Sampai-sampai banyak anak-anak yang terinspirasi sama gerakan dan jurus-jurus di Dragon Ball, banyak yang termotivasi dan belajar banyak hal dari sana, dan bahkan Dragon Ball menjadi inspirasi para mangaka sukses generasi berikutnya seperti yang kita kenal sekarang. Tanpa Dragon Ball, mungkin gak bakal hadir manga dan anime, One Piece, Naruto, Bleach, dan lainnya. Karena para kreatornya, mereka semua terinspirasi oleh Akira Toriyama. Kalau ada yang bilang, gak mungkin lah cuma karena Dragon Ball sampai bilang One Piece, Naruto, dan lain-lain gak bakal ada tanpa adanya Dragon Ball. Ya, nyatanya, para kreatornya itu sendiri yang mengklaim dan mengakui kalau Dragon Ball menjadi awal inspirasi karya-karya mereka. Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto. Sedangkan kalian yang cuma bisa ngomong, kalian siapanya mereka? Kalian seniman aja bukan dan belum ngasih pengaruh apa-apa. Gak cuma para mangaka populer Big Three, One Piece, Naruto, dan Bleach, masih ada banyak kreator lainnya yang karyanya terinspirasi juga oleh Dragon Ball dan Akira Toriyama. Bahkan hingga kreator di luar Jepang pun banyak yang terinspirasi oleh karyanya Akira Toriyama, seperti Ian Jones Quartey, produser dari series Steven Universe, dan mungkin ada juga kreator di Indonesia yang terinspirasi oleh beliau. Pengaruh Dragon Ball sangat besar kepada banyak orang di seluruh dunia, gak hanya para seniman atau kreator. Selain menjadi hiburan dan kenangan masa kecil banyak orang, Dragon Ball juga mengajarkan banyak hal-hal positif yang menjadi contoh hingga motivasi untuk banyak orang. Karyanya itu benar-benar ngasih banyak pelajaran ke kita dan beliau nunjukin kalau dengan kerja keras, kita bisa ngelewatin batas kemampuan diri kita dan selalu bisa untuk jadi lebih baik. Dia ngajarin juga kalau kita bisa ngatasin situasi tersulit dalam hidup kita, ngelawan semua tantangan dengan berani dan positif, kayak yang diperlihatkan oleh Goku. Terus dia juga ngajarin nilai persahabatan dan saling bantu sama siapa aja yang membutuhkan bantuan kita. Dari cerita atau sosok Goku di Dragon Ball, kita bisa belajar dari sikapnya, prinsipnya, semangat, keteguhan, dan bahkan kemampuan atau kekuatannya juga menjadi motivasi orang-orang. Cerita fiktif ini gak hanya sekedar cerita hayalan atau cerita yang cuma jadi sekedar hiburan aja. Dragon Ball ngasih banyak value dan pelajaran untuk kita semua di dalamnya, yang kemudian menginspirasi cerita-cerita di One Piece, Naruto, dan lainnya yang juga mempunyai banyak value dan pelajaran di dalamnya. Kalian lihat, orang yang sekarang jadi inspirasi para mangaka besar lainnya, orang yang karyanya sampai berhasil dijuluki Father of Shonen, The GOAT, The OG yang berhasil membuka era baru Shonen ke seluruh dunia. Perjuangan jatuh bangunnya kayak apa? Kegagalan yang dialaminya udah gak terhitung sampai akhirnya beliau bisa sampai di titik kesuksesannya sekarang. Keteguhan, kesabaran, dan kerja keras Goku di Dragon Ball secara gak langsung juga menggambarkan perjuangan beliau untuk bisa sampai di titik ini. Kita tahu kabarnya, beliau wafat pada tanggal 1 Maret 2024 dan baru diumumkan ke publik 8 Maret lalu. Seluruh dunia berduka. Di sosial media banyak orang yang menyampaikan bela sungkawa dan perasaannya, pengaruh karya-karya beliau dalam hidupnya, dan hampir seluruh media-media memberitakan kematian beliau. Itulah salah satu bukti betapa besarnya pengaruh karya beliau di seluruh dunia. Video ini gue buat sebagai bentuk apresiasi perjuangan beliau yang udah membawa perubahan besar di industri manga,
dan juga membuat karya yang menemani dan memberikan banyak pelajaran untuk anak-anak bahkan orang dewasa di seluruh dunia. Semoga kisah perjalanan dan perjuangannya juga karya-karyanya bisa menjadi pelajaran dan inspirasi untuk kita semua.